Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa-siswa Ibu di kelas 12. Apa kabar semuanya? Masih tetap semangat kan belajarnya? Walaupun kita belajarnya dari rumah? Baiklah, untuk pembelajaran matematika kali ini, kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan, yaitu rata-rata hitung atau min. Untuk lebih jelasnya, perhatikan materi yang akan disajikan berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Yang kedua, agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Nah, apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Ukuran pemusatan data yang pertama adalah rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung atau min adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian untuk menentukan rata-rata hitung ada menggunakan beberapa cara. Yang pertama, untuk data tunggal, rata-rata hitung dinotasikan dengan simbol X bar, sama dengan sigma X dibagi dengan N. X bar adalah rata-rata hitung atau min. Sigma X adalah jumlah keseluruhan data. Sedangkan N adalah banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, dan 6. Penyelesaiannya, kita tulis kembali rumus dari rata-rata hitung, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Sigma X adalah jumlah keseluruhan data, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Dibagi dengan jumlah seluruh datanya ada 5 data. Sehingga rata-rata hitungnya didapat adalah 4. Kemudian yang kedua, menentukan rata-rata hitung atau min dari data berbobot. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan sigma F. Untuk jelasnya, perhatikan contoh berikut. Berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan dalam 1 minggu tercatat seperti pada tabel di samping ini. Tentukan rata-rata berat paket dalam 1 minggu. Nah, berikut ada tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama adalah berat dalam kilogram. Kolom kedua adalah frekuensi. Penyelesaiannya,
Nah, untuk berat dalam kilogram itu kita lambangkan dengan X. Dan frekuensi kita lambangkan dengan F. Kemudian kita tambah lagi satu kolom di samping frekuensi, yaitu untuk kolom perkalian F dikali dengan X. Kemudian isi kolom F kali X-nya. Jadi untuk yang pertama 6 dikali 5 sama dengan 30. Yang kedua 8 dikali 6 sama dengan 48. 12 dikali 7 sama dengan 84. 4 dikali 8 sama dengan 32. Kemudian karena di rumus tadi ada sigma F dikali X, artinya itu adalah jumlah keseluruhan dari F dikali X. Sehingga pada kolom Fx kita jumlahkan, yaitu 30 ditambah 48 ditambah 84 ditambah 32. Didapat jumlahnya adalah 194. Setelah itu, baru kita substitusi ke rumus awal, yaitu sigma F, yaitu X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan sigma F. Sigma F dikali X-nya adalah 194. Kemudian sigma F-nya adalah 30. Sehingga kita bagi 190 dan hasilnya adalah 6,47. Sehingga rata-rata berat paket adalah 6,47 kg. Yang ketiga adalah menentukan rata-rata hitung atau min pada data berkelompok. Untuk data berkelompok itu mengerjakannya ada dengan dua cara. Cara yang pertama, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F. X di sini adalah nilai tengah, sedangkan F adalah frekuensi. Nah, contohnya, tentukan min atau rata-rata hitung nilai tes matematika 20 orang siswa disajikan pada tabel berikut. Jadi ada tabel distribusi frekuensi. Kolom yang pertama adalah nilai, kolom yang kedua adalah frekuensi. Untuk kelas pertama, yaitu nilainya 3-4, frekuensinya adalah 2. Kemudian kelas kedua, nilai 5-6, frekuensinya adalah 4. Kelas ketiga, nilai 7-8, frekuensinya 8. Kelas keempat, nilai 9-10, frekuensinya 6. Kita jumlah, maka frekuensinya berjumlah 20. Kemudian kita tambahkan dua kolom berikutnya. Nah, untuk kolom yang ketiga, kita isi dengan X atau nilai tengah. Kemudian kolom keempat, kita isi dengan perkalian dari F dikali X. Untuk menentukan X atau nilai tengah adalah dengan menambahkan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas
dikali dengan setengah. Jadi batas bawah untuk kelas pertama itu 3 ditambah batas atasnya 4 sama dengan 7 dikali dengan setengah, didapat hasilnya 3,5. Kemudian kelas yang kedua juga sama, batas bawahnya dan batas atas dijumlah dikali setengah atau dibagi 2. Kelas yang ketiga juga sama, 7 tambah 8, 15 dikali setengah, 7,5. Kelas yang keempat, 9 tambah 10 dikali setengah, dapat 9,5. Selain cara yang di atas, cara menentukan nilai tengah juga ada yang lebih singkat, yaitu dengan melihat panjang kelas intervalnya. Lihat dari kelas 1 sampai kelas keempat itu panjang intervalnya dari batas bawah 3 ke 5 itu panjangnya 2. Dari 5 ke 7 juga 2. 7 ke 9 2. Sehingga untuk memudahkan perhitungan, jadi dari 3,5 ini bisa kalian tinggal tambah 2 sesuai dengan panjang kelas intervalnya. Jadi 3,5 tambah 2, 5,5, tambah 2, 7,5, tambah 2 lagi 9,5. Nah, jadi bisa dengan 2 cara tadi ya. Kemudian kita mengisi kolom keempat yaitu F dikali X. Jadi frekuensi 2 dikali 3,5 sama dengan 7. 4 kali 5,5 sama dengan 22. 8 kali 7,5 sama dengan 60. 6 dikali 9,5 sama dengan 57. Kemudian kolom F kali X-nya kita jumlahkan. 7 tambah 22 tambah 60 tambah 57 sama dengan 146. Kemudian kita substitusi ke rumus. X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan sigma F. Sigma F kali X adalah 146. Kemudian sigma F-nya adalah 20. Sehingga 146 dibagi dengan 20. Didapatkan hasilnya adalah 7,3. Kemudian cara yang kedua. Cara kedua menentukan rata-rata hitung atau min dengan menggunakan rata-rata sementara. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sigma X sama dengan X0 ditambah sigma F dikali D dibagi sigma F. X0 adalah rata-rata sementara. D, menentukan D adalah X dikurang X0. Untuk jelasnya, kita lihat contoh berikut. Jika rata-rata sementara pada tabel adalah 67, maka nilai rata-rata data tersebut adalah, ada tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kemudian kelasnya ada 5 kelas. Kelas yang pertama itu nilainya 55 sampai 59. Frekuensinya adalah 4. Kelas kedua 60 sampai 64. Frekuensinya 10. Kelas ketiga 65 sampai 69. Frekuensinya 17. Kelas keempat 70 sampai 74.
frekuensinya 14 dan kelas kelima 75 sampai 79 frekuensinya adalah 5. Nah, kemudian menentukan nilai X atau nilai tengah. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu batas bawah tambah batas atas dikali dengan setengah. Jadi batas bawah kelasnya 55 ditambah 59 dikali dengan setengah, didapat 57. Yang ke bawahnya itu lihat dari panjang kelas intervalnya. Lihat dari batas bawahnya ini dari 55 ke 60, 60 ke 65 dan seterusnya itu panjang kelasnya 5. Sehingga dari 57 ini tambah 5 didapat 62 tambah 5 67 tambah 5 72 tambah 5 77. Kemudian tabel tersebut kita tambah lagi 2 kolom. Kolom yang keempat itu untuk menentukan nilai D. Kolom kelima itu untuk menentukan F dikali D. Nah, untuk menentukan D, tadi rumusnya adalah X dikurang X0. X0 adalah rata-rata sementara. Untuk menentukan rata-rata sementara, pada tabel bisa dilihat dari nilai frekuensi yang paling besar atau yang terbanyak. Dari tabel terlihat frekuensi paling besar atau yang terbanyak terletak pada kelas ketiga. Sehingga rata-rata sementaranya atau X0-nya adalah 67. Setelah mengetahui rata-rata sementara, baru kita isi untuk kelas yang pertama. Kelas yang pertama X-nya adalah 57. Dikurang dengan rata-rata sementaranya tadi adalah 67. Sehingga didapat D-nya negatif 10. Kemudian F kita kalikan dengan D. 4 kali negatif 10 sama dengan negatif 40. Kelas yang kedua, X-nya 62. Dikurang 67. Didapat negatif 5. Kemudian kita kalikan F kali D. 10 kali negatif 5, negatif 50. Kelas yang ketiga, X-nya 67. Kita kurang dengan 67. Didapat D-nya sama dengan 0. Kemudian kalikan dengan F, didapat hasilnya 0. Kelas yang keempat, X-nya 72 dikurang 67, 5. Kemudian kita kalikan F dengan 5, 14 kali 5 sama dengan 70. Kelas yang terakhir, X-nya 77 dikurang 67 sama dengan 10. Kemudian kita kalikan 5 kali 10, 50. Setelah itu, kita jumlahkan untuk kolom F dikali D, yaitu negatif 40 tambah negatif 50, tambah 0, tambah 70, tambah 50. Jumlahnya adalah 30. Setelah itu, kita menentukan rata-ratanya, yaitu rumusnya tadi X bar sama dengan X0 ditambah sigma F dikali D dibagi sigma F. X0-nya adalah 67 ditambah sigma F dikali D-nya
30 dibagi dengan sigma F-nya 50. Sehingga didapat rata-ratanya adalah 67,6. Nah, setelah menyaksikan tayangan tadi, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah untuk menentukan rata-rata hitung data tunggal itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Yang kedua, untuk menentukan data yang berbobot, rata-rata hitungnya atau X bar adalah sigma F dikali X dibagi dengan sigma F. Kemudian untuk menentukan rata-rata hitung pada data berkelompok itu ada dua cara. Yang pertama, sigma F dikali X dibagi dengan sigma F, di mana X adalah nilai tengah. Cara yang kedua adalah menentukan rata-rata hitung atau min. Rumusnya adalah X bar sama dengan X0 ditambah sigma F dikali D dibagi sigma F. Dengan X0-nya adalah rata-rata sementara dan D adalah rumusnya D sama dengan X dikurang X0. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Kemudian, pesan Ibu yang terakhir untuk kalian semuanya, tetap semangat ya belajar, jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak dari kerumunan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Demikian penyampaian materi dari Ibu tentang ukuran pemusatan pada hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.